Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, arsadakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala menggerakkan kita untuk melangkahkan kaki-kaki kita setelah kita diberikan kenikmatan kehidupan menuju tempat yang insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima niat-niat kita, keikhlasan kita untuk melangkahkan kaki memenuhi panggilannya dan memberikan ganjaran kepada kita dengan janji yang disebutkan Rasulullah bahwa orang yang melaksanakan sholat subuh maka dia mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Fi zimmatillah, dalam sebuah hadis, perlindungan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk di antara hambanya yang dilindungi pada hari ini untuk selalu senantiasa melaksanakan ketaatan kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Insyaallah kita akan memasuki pembahasan kita al-faslus tsamin, yaitu pasal yang ke-8 fi adabil julus wal majlis, yaitu bagaimana adab duduk dan majlis. Jadi ketika kita berada di majlis, bagaimana kita berada. Ya. Dikatakan oleh mu'allif kitab ini, pengarang buku ini, al-muslim hayatuhu kulluha khadi'atun tabi'ah lil manhaj al-islam, bahwa seorang muslim itu seluruh kehidupannya tunduk, patuh, taat kepada syariat Islam. Alladzi tanawal kulla sya'ni min su'unil hayati, yang mencakup segala kehidupannya. Jadi tidak ada seorang muslim dalam kehidupannya kecuali seluruhnya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Enak sebetulnya. Karena kita tinggal melakukan saja. Enggak perlu kita mikir-mikir lagi kalau makan bagaimana cara makan, enggak perlu. Ke kamar mandi bagaimana tata caranya, enggak perlu kita pikirkan, karena Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan kepada kita, mengatur kehidupan kita secara lengkap. Tidak ada yang terlewatkan. Hatta julus al-muslim wa kaifiyah mujalasatihi li ikhwani, sampai dalam bab duduk aja dan ketika berkumpul dengan teman-temannya itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Padahal sebetulnya bab remeh, cuma duduk. Ya. Tapi ada aturan Islam bahwa kalau mau duduk begini cara duduknya. Kalau kumpul dengan teman-teman kamu begini cara kumpul dengan teman-teman kamu. Begitu lengkap Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita dalam kehidupan kita ini dengan syariatnya. Kemudian falida kana muslim yaltazimu bil adab at-taliyah fi julusihi wa mujalasatihi. Oleh karena itu kemudian muallif menjelaskan kepada kita bahwa ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam duduk dan majlis yang kita laksanakan yang berkaitan tentang adab-adabnya. Maka yang pertama disebutkan
idza arada ay yajlisa fa innahu yusallim ala ahli majlis awwalan. Jadi kalau misalkan kita datang ke satu majelis, maka yang pertama kali kita lakukan adalah memberikan salam. Datang, kita terlambat, ya misalkan atau ada urusan baru bisa datang, lalu kita mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecuali kalau misalkan pembicara sudah bicara, jangan, kasihan mengganggu pembicara. Tapi kalau misalkan belum, pengajian belum mulai, pelajaran belum mulai, maka ketika dia datang ke majelis tersebut, dia harus masuk dengan mengucapkan salam kepada orang-orang yang berada di majelis tersebut. Tsumma yajlisu haitsu intaha bihil majlis. Maka kemudian dia duduk pada posisi yaitu di akhir dari majelis tersebut. Jangan nyelonong boy. Ini kadang-kadang ada orang melangkahin orang terus ke depan. Nggak boleh kayak begitu. Kenapa? Itu adab nggak diperhatikan. Karena adab Rasulullah, kalau memang kita datang di satu majelis, maka kita duduk pada majelis di mana berakhirnya majelis tersebut. Dan salah, masih kosong, milih belakang. Ini kadang-kadang ada yang kayak begitu, ya, milih ke belakang, padahal masih ada ruang di depan. Makanya kalau misalkan ada satu acara, MC ngatur, diatur, ya silakan isi sok depan dulu. Tapi kadang-kadang telinga dengar, melakukan enggak. Itu yang sering terjadi. Kalau nggak didorong, nggak akan maju tuh. Kayak hewan aja dia hush gitu, nggak enak kan. Nah, jadi langsung mulai hari ini kalau kita memang hadir di majelis, duduk pada posisi terakhir. Maksudnya di mana posisi terakhir itu kita duduk, misalkan baru sop 2, maka kita duduk di sop yang ketiga. Jangan ngambil sop yang ke-10. Karena apa? Ada 3, 4, 5 sampai 10 yang kosong. Maka duduk pada majelis yang terakhir. Wala yuqimanna ahadun min majlisihi liyaquda fi. Dan jangan sekali-kali nyuruh, "Woi, lo ngomong, tempat duduk gue." Jangan kayak begitu, nggak boleh. Nyuruh orang diri, itu tempat saya, nggak boleh ini, ya. Walaupun itu memang pejabat, ya, dia pejabat, nggak boleh. Kenapa? Namanya dalam majelis semua sama, apalagi kalau sholat, ya. Nah, ini nggak boleh. Nah, karena saya imam masjid, ya, karena saya pengurus masjid, ketua masjid, saya posisinya pasang sejadah duluan. Nggak boleh kayak gitu sebetulnya, ya. Karena siapa yang cepat, dia yang dapat. Bahkan para sahabat itu berlomba-lomba untuk dapat sop pertama, walaupun hal tersebut memang terasa berat. Zaman sahabat itu pada segera, ya, bersegera berlomba-lomba untuk posisi sop awal. Bahkan kalaupun harus dengan diundi, ya, keluar nama, Pak Yadi, Pak Asun terakhir. Itu dilakukan. Karena apa? Karena memang ingin dapat sop pertama. Kemudian dikatakan wala yajlisu baina isnain illa biidnihima, atau kemudian ketika datang ke majelis ada orang dua, udah dekat, udah rapat, jarang nggak sama sedikit lah, ya. Lalu duduk aja, duduk. Orang itu langsung sebentar, kalau pada besar, sebentar. Nah itu nggak boleh itu, ya. Harus izin dulu. Afan, bisa nggak geser? Bisa nggak geser? Kalau mereka mau geser, alhamdulillah. Kalau nggak mau geser, jangan maksa. Jangan maksa, karena kadang-kadang ada orang yang suka maksa. Ya. Liqaulihi Rasulullah SAW, berdasarkan sabda Rasulullah, la yuqimanna ahadukum rajulan min majlisihi thumma yajlisu fihi, walakin tawassahu wa tafassahu. Kata Rasulullah, janganlah salah seorang di antara kalian membangunkan seseorang dari majelisnya, tempat dia duduk, lalu ia duduk di tempatnya, ya, kecuali, ya, dikatakan, ya, melakukan apa? Tafassahu atau wassau wa tafassahu. Maka harus dilakukan apa? Minta untuk diperluas, ya, minta untuk diperpanjang majelisnya, tawassau, ya, jadi diperluas. Karena memang kadang-kadang orang yang biasanya jauh-jauh, ya. Ya, ini mungkin minta izin kalau misalkan kita duduk di hadapan orang lain.
Wa kana Ibnu Umar idza qama lahu ar-rajul min majlisi lam yajlis fi. Salah satu contohnya seorang sahabat Ibnu Umar, kalau misalkan dia mendapati ada orang berdiri dari satu majelis, maka apa? Ibnu Umar nggak akan duduk di tempat tersebut, karena dikhawatirkan orang tersebut datang lagi. Lalu, kok tempat saya sudah ditempati? Nah itu nggak boleh kayak begitu. Maka dikatakan di sini, ya, waqala Jabir ibnu Samrah. Seorang sahabat Jabir mengatakan, kunna idza ataina Nabi sallallahu alaihi wasallam jalasa ahaduna haitsu yantahi bihi majlis. Jadi kalau kami datang ke majlis Rasulullah, maka kami duduk pada ujung, ya, akhir daripada majlis tersebut, ya. Waliqala Rasulullah la yahillu li rajulin ay yufarriqa baina itsnaini illa bi idznihima. Tidak dihalalkan bagi seseorang untuk memisahkan antara dua orang kecuali dengan izin keduanya. Karena bisa jadi dekat itu sedang ngobrol, mumpung belum mulai pengajian, mumpung belum mulai pelajaran, ngobrol, tiba-tiba datang duduk, dipisah, ini nggak boleh kayak begini. Nah ini poin yang pertama.